Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di room meeting dalam rangka diseminasi pelatihan tugas 5 Gubuk Jatim Cerdas. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa mengikuti pertemuan dalam rangka penyelesaian tugas 5 pelatihan Gubuk Jatim Cerdas. Perkenalkan, saya Triana Ardiani dari SMK Negeri 2 Singosari bertugas sebagai host. Ibu Diana Farida sebagai moderator dan kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Eri Ferdianti sebagai presenter. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berada pada room ini. Agar kegiatan kita bisa berjalan sesuai dengan rencana, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk memandu kegiatan ini, waktu saya berikan kepada moderator Ibu Diana Farida. Kepada Ibu Diana Farida, disilakan. Terima kasih untuk Ibu Triana Ardiani sebagai host atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memandu jalannya pemaparan materi oleh Ibu Eri Ferdianti. Namun sebelumnya akan saya sampaikan biodata beliau. Ibu Eri ini nama lengkapnya Eri Ferdianti, SPD MPD. Beliau lahir di Bojonegoro 15 Januari 1987. Beliau alumni dari Universitas Negeri dengan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih untuk Ibu Triana Ardiani sebagai host atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan mendengarkan materi yang diberikan oleh Ibu Eri Ferdianti dengan topik permainan tebak kata dengan Excel. Namun sebelumnya akan saya sampaikan biodata beliau. Ibu Eri Ferdianti SPD MPD, lahir di Bojonegoro 15 Januari 1987. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Lalu melanjutkan di magisternya, yaitu di Universitas Negeri Islam Malang dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau ini mempunyai segudang prestasi, terutama yaitu beliau sudah menjadi instruktur nasional khusus Mapel Bahasa Indonesia. Saat ini beliau bekerja di SMK Negeri 2 Singosari. Ya, demikian pemaparan biodata dari Ibu Eri. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dan saksikan pemaparan materi dari beliau. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk memaparkan materi terkait permainan tebak kata dengan menggunakan Microsoft Excel. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, tentu kita menginginkan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, salah satu supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai adalah penggunaan media yang tepat bagi siswa. Media seperti apa yang tepat? Tentunya media yang bisa menyampaikan materi dan media yang menarik bagi siswa. Saat ini penggunaan IT memang tidak bisa dilepaskan dari peserta didik kita, siswa kita, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan tertarik dengan media yang berbau IT daripada media yang konvensional. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya akan mencoba memaparkan cara pembuatan media pembelajaran berupa permainan tebak kata. Untuk media ini kita menggunakan Microsoft Excel. Kenapa kok menggunakan Excel, Bapak Ibu? Karena Excel ini sudah dekat dengan kita, termasuk juga dengan siswa, sudah sering kita gunakan sehari-hari. Mungkin memang dasarnya
program ini banyak digunakan untuk menghitung mungkin ketika kita mengolah nilai dan lain sebagainya, tapi ternyata aplikasi ini bisa digunakan untuk media pembelajaran. Dan karena bidang saya bahasa Indonesia, saya sesuaikan Excel ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Akan saya tampilkan dulu untuk Bapak Ibu supaya lebih mempermudah untuk belajar. Nanti silahkan sambil bisa dibuka di rumah, membuka laptop atau komputer dan dibuka untuk aplikasi Microsoft Excel-nya. Seperti ini. Untuk Microsoft Excel tampilannya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu bisa sambil mengikuti langkah demi langkahnya supaya nanti bisa lebih mudah. Untuk permainan tebak kata ini karena saya bahasa Indonesia, saya sesuaikan dengan materinya. Sistemnya atau cara kerjanya adalah mengurutkan kata, sebuah kata yang sudah terstruktur, kemudian kita buat soalnya dalam bentuk acak, kemudian siswa diminta untuk mengurutkan soal tersebut supaya menjadi sebuah urutan kalimat yang sebagaimana mestinya. Misalnya contoh, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan untuk penggunaan peribahasa. Misalnya peribahasa itu kita acak-acak kata-katanya, kemudian siswa diminta mengurutkan. Nanti ketika urutannya benar, nanti akan tampil di situ benar seperti itu. Tapi untuk kali ini saya akan mencoba menyesuaikan dengan KD-KD yang ada di bahasa Indonesia, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia untuk materinya adalah berbasis teks, jadi mulai kelas 10 sampai kelas 12 SMK semuanya berbasis teks, dan setiap teks pasti mengandung struktur. Nah, apa itu struktur? Struktur teks itu sesuatu yang susunan teksnya dan ini sudah berurutan. Oleh karena itu pada siang hari ini untuk permainan tebak kata saya akan mencoba memaparkan permainan tebak kata berupa mengurutkan struktur teks. Nah, jadi saya tulis dulu judulnya di sini Bapak Ibu, tebak struktur teks. Seperti ini. Soalnya satu misalnya urutkan struktur teks. Kita pilih teksnya adalah teks anekdot. Ini teks anekdot ini ada di materi bahasa Indonesia kelas 10 Bapak Ibu. Urutkan struktur teks anekdot berikut. Nah, jadi nanti akan kita buat selnya di sini. Yang pertama adalah struktur acak. Kemudian di bawahnya kita buat sel jawaban Anda. Nah, seperti ini. Kita sedikit biar lebih jelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita buat jawaban benarnya dulu. Jadi untuk struktur teks anekdot ini yang pertama adalah aksi, kemudian orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita mengetik jawaban yang benar ini, Bapak Ibu, tidak boleh ada spasi. Jadi harus hati-hati, di sini tidak boleh ada spasi, karena nanti kalau ada spasi, rumusnya tidak bisa terbaca seperti itu. Kemudian di sini kita buat kolom teks. Nah, seperti ini. Kita buat kita beri bordernya. Bapak Ibu, kemudian kita taruh di tengah biar lebih manis kelihatannya. Kita beri warna juga untuk selnya di warna biru, kemudian untuk teksnya kita beri warna, mohon maaf, di selnya kita beri warna kuning seperti ini.
Setelah tampil seperti ini, kita buat soalnya. Soalnya ada di deret yang atas ini. Deret atas ini kita buat struktur yang sudah berurutan ini menjadi tidak berurutan, menjadi acak. Misalnya kita urutkan yang pertama dari krisis dulu, kemudian reaksi, taruh di nomor 3, misalnya abstraksi, kemudian di nomor 4 kita taruh koda, di nomor 5 kita taruh orientasi. Nah, ini nanti ketika permainan ini atau media ini kita gunakan, yang bagian bawah ini nanti kita hilangkan Bapak Ibu. Kita hanya menampilkan yang bagian atas berupa soalnya, nanti siswa ngetiknya di bawah. Nah, berikutnya kita buat rumusnya. Untuk membuat rumus, kursornya kita taruh di bagian yang bawahnya cek ini. Nah, di sini nanti untuk ngecek jawaban siswa salah atau benar, posisinya di sini. Bagaimana cara membuat rumusnya? Yang pertama kita klik di bagian insert function. Di sini fx, nah di bagian atas. Bisa sambil diikuti Bapak Ibu. Kemudian di sini akan tampil beberapa rumus ya, akan tampil beberapa rumus. Kemudian misalnya di sini ada rumus if, ada sum, ada average, ada hyperlink, ada count, max, sin. Nah, ada beberapa rumus ini kita pilih yang if. If, kemudian oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. If, oke, sudah tampil. Ini tampil 3 isian, ada 3 isian. Yang pertama ada logical test, tes logika, kemudian value if true dan value if false. Nah, untuk logical testnya atau tes logikanya, kita masukkan deret jawaban yang benar ini, kita gabung menjadi satu dengan diberi tanda dan. Seperti ini, kita klik kursornya di bagian sel C13, kemudian kita beri tanda dan atau shift 7, kemudian kita klik di sel D13, diberi lagi tanda dan, shift 7, E13, dan F13, dan G13. Sudah Bapak Ibu, sampai di G13 tidak usah diberi dan lagi, tapi kita beri sama dengan. Setelah sama dengan, kita beri tanda petik, karena kita mau memasukkan kata-kata. Kalau kata-kata di dalam Excel harus diberi tanda petik. Yang mau kita masukkan yang mana? Urutan jawaban yang benar ini, kita ketikkan di situ tanpa menggunakan si. Mulai dari yang pertama, abstraksi, kemudian orientasi, kemudian krisis, kemudian reaksi, yang terakhir koda, kita tutup lagi dengan tanda petik. Nah, sampai di sini muncul true Bapak Ibu. Jadi di sini muncul true. Kalau di sini ternyata masih false, itu perlu kita cari. Mungkin ketika kita mengetikkan di bagian ini ada yang salah, mungkin pakai spasi, mungkin salah ketik dan lain sebagainya. Kita perlu mengoreksi, perlu kita cari sampai di sini muncul true ini. Nah, kemudian yang kedua isiannya adalah value if true. Ya, jadi apa yang akan kita tampilkan ketika jawaban siswa itu benar? Nah, ini kita bisa mengisi misalnya dengan benar, bisa dengan oke, bisa dengan sip atau apa. Tapi untuk pertemuan kali ini coba kita akan membuat tanda centang. Jadi ketika siswa menjawab benar, maka akan muncul centang seperti itu Bapak Ibu, atau checklist ya. Cara membuatnya kita ketikkan di sini char dalam kurung 252. Maksudnya ini adalah karakter 252. Kenapa kok seperti ini? Karena tanda checklist atau tanda centang itu adanya di karakter 252. Ini munculnya masih U. Nanti kita ubah
fontnya menjadi wingding supaya menjadi tanda checklist. Jadi sampai muncul U seperti ini, kalau sudah muncul berarti benar. Berikutnya yang ketiga adalah value if false. Jadi ketika siswa menjawab salah, itu nanti akan muncul apa? Seperti itu. Tidak usah kita beri apa-apa Bapak Ibu di sini, cukup kita kosongi saja. Jadi ketika salah nanti di selnya akan kosong. Caranya kita beri tanda petik 2 rangkap double seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, di sini muncul huruf U, Bapak Ibu. Belum checklist. Ini perlu kita ubah menjadi bentuk tanda centang atau tanda checklist. Caranya bagaimana? Caranya kita ubah di fontnya. Kalau awalnya Calibri, kita ubah menjadi wingdings. Wingdings. Nah, sudah berubah menjadi tanda centang atau checklist. Ini tinggal kita sesuaikan saja untuk ukurannya. Ini ukurannya 11, terlalu kecil bisa kita ubah menjadi 20. Nah, seperti ini bisa lebih kelihatan. Untuk warnanya, kalau checklist itu biasanya kayak warna hijau. Ini kita kayak warna hijau. Ini Bapak Ibu. Untuk penggunaannya, Pak, kita hapus atau kita delete untuk jawaban benarnya seperti ini. Ini juga ikut hilang. Bisa kita praktekkan ketika siswa menjawab salah. Misalnya kita coba siswa menjawab salah. Diawali dari koda dulu, kemudian krisis, kemudian orientasi, kemudian reaksi, dan yang terakhir katakan kita taruh apa ini yang belum ya? Orientasi abstraksi seperti ini, kita enter. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, berarti jawaban siswa salah. Ketika coba kita ketikkan jawaban yang benar, misalnya abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima koda, kita enter. Nah, di sini keluar checklist hijau yang sudah kita buat tadi. Berarti jawaban siswa benar. Ini supaya lebih manis tampilannya, Bapak Ibu bisa kita hilangkan garis-garisnya. Klik di grid lines. Nah, kita hilang seperti ini. Tapi kalau hanya sampai di sini, ini masih kurang sempurna untuk media kita. Karena apa? Karena ketika misalnya ini soalnya kita hilangkan, nah, siswa mau menjawab, tapi ketika siswa kita cerdas, dia akan ngeklik di sini Bapak Ibu. Di bagian cek, ini muncul jawabannya. Dia tinggal ngetik saja tanpa berpikir. Oleh karena itu, untuk rumus yang kita buat ini, perlu kita lock atau kita kunci dan perlu kita hidden atau kita sembunyikan supaya nanti di atas ini tidak tampil. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita taruh kursornya di terserah mau ditaruh di mana, di luar tabel. Kemudian kita blok keseluruhan. Untuk ngeblok keseluruhan dengan mudah adalah kita klik Ctrl A. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah Ctrl A, kemudian kita klik Ctrl 1 untuk menampilkan custom. Ya, custom. Kemudian di sini muncul lock. Ya, ini kita hilangkan centangnya. Di sini di protection kita hilangkan centang di lock. Kemudian OK. Nah, di sini akan muncul tanda hijau di pojok atas. Bisa Bapak Ibu lihat di sini muncul tanda hijau. Setelah muncul tanda hijau, kita taruh kursor kita di sel yang ini, yang ada rumusnya tadi. Ini masih kelihatan, maka perlu kita ulangi lagi langkah yang tadi, yaitu kita klik Ctrl 1, kemudian di bagian protection kita
checklist atau kita tentang backlog dan hidden. Jadi kita sembunyikan dan kita kunci. Kemudian oke. Nah, di sini langkah berikutnya supaya benar-benar terkunci, kita klik di bagian review. Di bagian review ada menu Protect Sheet. Nah, ini yang kita klik Bapak Ibu di sini di bagian Protect Sheet. Nah, ini kita maksudnya mau memprotek bagian sel tadi dan mau menyembunyikannya. Di sini kita diminta untuk memasukkan password supaya nanti tidak semua siswa bisa membuka, hanya kita yang bisa membuka. Kita coba saja misalnya kita beri password Indo, Bapak Ibu. Untuk password ini bebas, tidak harus menggunakan angka, tidak harus menggunakan huruf besar kecil atau apa, tapi bagaimana supaya kita ingat saja. Tapi lebih baiknya kalau saran saya pakai huruf kecil saja. Biasanya kalau pakai huruf besar kecil cenderung lupa gitu. Kita beri password, kemudian oke, diminta untuk mengulangi, kita ketikkan lagi Indo. Oke, nah Bapak Ibu bisa dilihat bahwa di sini meskipun kita taruh kursor kita di cek sini, tapi bagian atasnya tidak kelihatan rumusnya. Jadi siswa tidak bisa melihat jawaban yang benar apa. Pak, kita masukkan untuk jawaban yang benar. Ini seolah-olah siswa kita yang menjawab. Kita mulai dari abstraksi, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, kemudian reaksi, yang terakhir adalah koda. Kita enter. Muncul buat di sini. Berarti jawaban siswa benar, seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait permainan tebak kata yang kebetulan pada siang hari ini kita praktekkan pada struktur teks anekdot. Demikian untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Bu Moderator, Ibu Diana. Terima kasih Ibu Eri Ferdianti. Demikian pemaparan yang menarik dari Ibu Eri. Untuk selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Bisa dengan mengklik tanda raise hand ya, dan bisa juga melalui chat atau kolom komentar. Baiklah, ini ada satu pertanyaan yang masuk dalam chat. Begini Ibu Eri, beliau ini dari Ibu Fajar Ningtyas. Beliau bertanya apakah permainan tebak kata ini bisa diaplikasikan di mata pelajaran lain. Karena yang Ibu Eri jelaskan ini di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Tentunya banyak teks-teks di bahasa Indonesia, tetapi kalau di mapel lain itu bagaimana? Apakah bisa diterapkan aplikasi ini atau permainan ini maksud saya? Monggo ditanggapi Ibu Eri. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk permainan tebak kata ini pada dasarnya bisa diterapkan di semua mata pelajaran, asalkan Bapak Ibu bisa memilih dan memilah mana-mana kira-kira materi yang bisa sesuai dengan permainan ini. Karena pada dasarnya permainan ini intinya adalah mengurutkan, bisa mengurutkan mungkin kata, mengurutkan rumus, mengurutkan apa. Yang penting itu sudah terstruktur dan siswa diminta untuk mengurutkan sesuatu yang acak seperti itu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris bisa peribahasa Inggris, itu juga bisa hampir sama kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau untuk matematika mungkin bisa untuk mengurutkan bilangan prima atau apalah yang sekiranya itu berupa urutan dan tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Jadi ini butuh kreativitas dari masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran bagaimana supaya memilih mana materi yang bisa disesuaikan untuk permainan ini. Tapi pada dasarnya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran.
Demikian Bu Diana. Terima kasih Bu Eri atas tanggapannya. Ya, begitu jawaban yang diberikan Ibu Eri. Jadi saya simpulkan bahwa semua mata pelajaran bisa menggunakan permainan tebak kata ini, asalkan guru itu bisa berkreativitas. Ya, bisa di pelajaran matematika, fisika, kimia. Pada dasarnya ini diperlukan suatu urutan ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk Ibu Eri dari Bapak Ibu? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas pemaparan yang menarik dan bermanfaat dari Ibu Eri. Semoga kita bisa menerapkannya untuk pembelajaran di kelas masing-masing. Selanjutnya, waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi ke host Ibu Triana Ardiani. Monggo Ibu Triana. Terima kasih kepada Ibu Diana Farida sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Eri Ferdianti sebagai presenter. Kita sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga yang bisa kita terapkan pada mapel kita masing-masing. Alhamdulillah, kegiatan kita kali ini sudah berjalan dengan lancar. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai host mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.